Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan kembali untuk muthala'ah, belajar, mapel baca kitab hingga sampai di pertemuan ke-7 ini. Saya ingin mengingatkan kembali bahwasanya hari ini kalian mempunyai tugas setoran hafalan dari fasal wa yakhruju minal farji yang sudah dimaknani minggu lalu gitu ya. Jadi kita sudah sampai di 7 pertemuan, itu sama artinya kita sudah setoran sebanyak 5 kali hingga hari ini gitu ya. Untuk yang 2 pertemuan awal kita masih berupa catatan gitu ya, masih mencatat materi. Untuk pertemuan ketiga baru setoran 3, 4, 5, 6 dan hari ini yang ke-7, maka totalnya sebanyak 5 kali setoran. Berarti kalian sudah mengantongi 5 nilai harian gitu ya, karena sudah 5 setoran gitu ya untuk hari ini. Kalau hari ini belum setoran ya berarti masih 4. Oke. Untuk hari ini kita akan melanjutkan fasal dari kemarin gitu ya. Lafadznya mulai wa aqallul haidi sampai lafadz tis'atu asyhurin. Ini tulisannya tidak rapi gitu ya. Ada sedikit acak, maka barangkali ada yang bingung boleh dibuka di kitabnya masing-masing. Seperti biasanya silakan menulis terlebih dahulu, silakan di pause, nanti kalau sudah selesai bisa dilanjutkan kembali. Untuk yang menulisnya sudah selesai maka beliau bisa memulai maknaninya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa ad'alna berkati fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqallul haidi lan utawi setitik-setitike mangsa haid. Wa aqallul haidi lan utawi setitik-setitike mangsa haid. Iku yaumun sedina. Iku yaumun sedina wa lailatun lan suwengi. Wa lailatun lan suwengi. Wa aktsaruhu lan utawi akeh-akehe mangsa haid.
wa aktsaruhu lan utawi akeh-akehe mangsa haid iku khamsata asyara 15 iku khamsata asyara 15 apane yauman dinane wa ghalibuhu lan utawi kapra-kaprae mangsa haid wa ghalibuhu lan utawi kapra-kaprae mangsa haid iku situn 6 dina iku situn 6 dina au sab'un utawa 7 dina au sab'un utawa 7 dina wa aqallu nifasi lan utawi setitik-setitike mangsa nifas wa aqallu nifasi lan utawi setitik-setitike mangsa nifas iku lahdhatun sak kecrot wa aktsaruhu lan utawi akeh-akeh mangsa nifas wa aktsaruhu lan utawi akeh-akeh mangsa nifas iku situna suwida apane yauman dinane wa ghalibuhu lan utawi kapra-kaprae mangsa nifas wa ghalibuhu lan utawi kaprah-kaprae mangsa nifas iku arba'una petang puluh apane yauman dinane wa qallu tuhri lan utawi setitik-setitike mangsa suci wa qallu tuhri lan utawi setitik-setitike mangsa suci bainal haidotaini ing dalem antarane haid loro bainal haidotaini ing dalem antarane haid loro iku khamsata asyara 15 apane yauman dinane wala haddalan ora ana bates iku maujud li aktsarihi kedue akeh-akeh tuher wa aqallu zamani lan utawi setitik-setitike mangsa tahidu kang haid fihi ing dalem zaman sapa almar'atu wong wadon iku tis'u sinina songo pira-pira taun wa qalul hamli lan utawi setitik-setitike mangsa hamil iku sittatu ashhurin 6 pira-pira wulan wa aktsaruhu lan utawi akeh-akeh hamil iku arba'u sinina papat pira-pira taun wa ghalibuhu lan utawi kaprah-kaprahe hamil iku tis'atu ashhurin songo pira-pira wulan bagi yang terlewat atau tertinggal maknanya boleh diulang kembali. Untuk yang sudah selesai maka bisa dilanjutkan di i'rabnya. Tetap ya kita 10 kalimat dulu. Untuk kalimat-kalimat setelahnya bisa dipelajari sendiri dengan mencocokkan keterangan-keterangan yang sudah Bulia berikan. Ini Bulia pengen ngasih tahu jangan sampai nanti ketika menulis i'rab ini tidak digarisi ya.
Biar rapi bukunya, maka untuk i'rabnya ini dibuat tabel-tabel sebagaimana yang sudah Bulia contohkan gitu ya, biar ketika belajar juga enak, cepet paham gitu ya, biar rapi juga tulisannya. Oke, kita mulai. Untuk lafaz yang pertama wah gitu ya, dia namanya kalimat huruf sebagaimana biasanya. Karena dia di fathah maka mabni fathah. Huruf tidak beri'rab ya, karena dia hukumnya mabni. Kemudian dia namanya wawu ibtidah. Lah di sini beliau akan memberikan penekanan lagi. Lafaz wa di sini memang dia berada di awal kalimat gitu ya. Setelah titik kemudian ada wa, maka dia dikatakan wawu ibtidah. Namun dia berada di pertengahan fasal, maka selain bisa dikatakan wawu ibtidah, dia bisa dikatakan wawu istinaf gitu ya. Jadi kalau yang berada di awal fasal namanya ibtidah saja. Tapi kalau yang berada di pertengahan fasal tapi berada di awal kalimat, maka selain dia bisa dikatakan wawu ibtidah, maka dia juga bisa dikatakan wawu istinaf gitu ya. Boleh kalian misal di sini wawu huruf mabni fathah wawu istinaf boleh gitu ya. Tapi kalau misal wawu ibtidah sama katakan wawu istinaf tidak boleh gitu ya. Tapi kalau istinaf itu boleh dikatakan wawu ibtidah. Oke, lanjut ya. Lafaz yang kedua lafaz bukan enggak ada alnya ya, aqallu. Nah, di sini dia kalimatnya isim, tahu dari mana? Nah, kita lihat al enggak ada, tanwin enggak ada, huruf jar enggak ada, di i'rab jar juga bukan gitu ya. Terus tahunya dari mana? Kebetulan ketika dibaca aqallul haidi itu dijadikan satu gitu ya. Aqallu sama lafaz al haidi dijadikan satu. Maka sebagaimana sudah saya terangkan lalu, kalau ada dua lafaz kok dibaca jadi satu, kemungkinan besar ada dua kalimat ya, ada dua kalimat kok dibacanya jadi satu, bukan huruf jar gitu. Kok dibacanya jadi satu, maka kemungkinan besar dia adalah susunan idhofah, susunan mudhof dan mudhof ilaih, di mana mudhof itu kalimat isim dan mudhof ilaih juga kalimat isim, maka bisa jadi aqallul haidi ini adalah susunan idhofah. Jadi otomatis untuk yang pertama mudhofnya berupa kalimat isim gitu ya. Jadi aqallu kalimat isim, cara untuk mengidentifikasinya begitu. Kemudian ketika dimaknani dia muncul utawi, berarti kelihatan dia jadi mubtada. Kemudian i'rabnya rafa di sini taunya dari mana? Karena dia di awal sebelum lafaz al-aqallu tidak ada huruf jar, tidak ada amil nawasib gitu ya, maka otomatis dia i'rabnya rafa gitu ya. Jadi tidak ada amil yang mendahului lafaz aqallu, maka dia otomatis i'rabnya rafa. Lamnya di dhammah, maka alamannya pakai dhammah, karena dia artinya satu maka namanya isim mufrad gitu ya. Oke, lanjut lafaz al-haidi ya, kelihatan ada alnya berarti dia kalimat isim gitu ya. Karena dia jadi satu bacanya dengan aqallu, maka susunan idhofah. Kalau susunan idhofah karena dia berada di urutan yang kedua, maka dia otomatis jadi mudhof ilaih. Jadi aqallu tadi selain jadi mubtada, dia juga jadi mudhof gitu ya, boleh. Jadi dia ada dua kedudukan. Aqallu ini dua kedudukan, selain jadi mubtada dia juga jadi mudhof. Dan al-haidi dia karena ada alnya maka namanya kalimat isim, karena dia berada di kedudukan kedua maka jadi mudhof ilaih, dan mudhof ilaih itu wajib jar. Nah, dotnya itu di kasrah, maka alamannya pakai kasrah. Kan al-haidi dia mufrad, maka dia namanya isim mufrad gitu nggih. Lanjut lafaz yaumu gitu ya. Yaumu di sini taunya dari mana? Kok kalimat isim? Nah, iku yaumun lah, dia jadi khobar. Nah, karena dia namanya hari, bukan suatu pekerjaan, maka dia dikatakan kalimat isim. Ketika di mana kok ada iku, berarti dia jadi khabar. Karena di awal lafaz yaumun tidak ada amil apapun, maka otomatis dia rofa gitu ya. Maka rofanya menggunakan dhammah karena dia isim mufrad gitu ya. Jadi jangan begitu. Lanjut lafaz wa. Lafaz wa sama juga kalimat huruf, karena di fathah maka namanya mabni fathah. Karena dia merupakan wawu penyambung, maka namanya adalah wawu athof. Lanjut lafaz lailatun. Ada tanwinnya, otomatis dia kalimat isim. Karena lailatun jatuh setelah wa tadi namanya wawu athof, maka dia jadi maktuf. Karena sebelum lafaz lailatun tidak ada amil nawasib atau amil jawazim atau huruf jar gitu ya, maka dia otomatis i'rabnya
rofa. Maka kalau rofa ya tandanya pakai dhammah karena dia isim mufrad gitu nggih. Lanjut lafat wa lagi, dia juga kalimat huruf gitu ya. Mabninya mabni fathah. Lah di sini namanya bukan wawu ibtidak, juga bukan wawu athof, melainkan wawu apa? Wawu istinaf. Kenapa kok dikatakan wawu istinaf? Karena dia wawu permulaan kalimat gitu ya. Jadi ini satu keterangan, wa aqalul haidi yaumun wa lailatun titik gitu ya, satu keterangan. Kemudian lanjut wa aktsaruhu, itu keterangan baru, maka dia menjadi awal kalimat gitu ya, tapi berada di pertengahan fasal. Kalau di awal fasal namanya wawu ibtidak, tapi kalau di pertengahan fasal namanya wawu istinaf gitu ya. Atau wawu istinaf pun dikatakan wawu ibtidak juga boleh, sebagaimana yang saya terangkan awal gitu ya. Jadi istinaf boleh dikatakan ibtidak, namun ibtidak tidak boleh dikatakan wawu istinaf. Jelas nggih? Selanjutnya lafaz aktsaru. Aktsaru di sini ternyata bacanya jadi satu dengan hu gitu ya. Oh, kemungkinan besar dia idhofah, maka sama-sama kalimat isim gitu ya. Maka aktsaru dia kalimat isim karena ketika dimaknani utawi maka dia otomatis jadi mubtada, karena sebelum lafaz aktsaru tidak ada amil apapun maka otomatis dia rofa. Kalau rofa tandanya pakai dhammah. Kenapa kok pakai dhammah? Karena dia isim mufrad gitu nggih. Jadi untuk mengidentifikasi dia kalimatnya apa, i'rabnya apa, alamatnya bagaimana, karena apa kok pakai alamat itu caranya demikian. Jadi kalimat itu taunya dari mana? Kalimat itu tahunya dari mana? Dilihat dari makna bisa, dari kedudukan juga bisa. Kebetulan ini lihatnya dari kedudukan ya, karena dia jadi mudhof, otomatis dia kalimat isim gitu ya. Kemudian ketika di mana nih dia muncul utawi, otomatis dia jadi mubtada gitu ya, untuk cara mengidentifikasi tarkib. Kemudian selanjutnya untuk i'rabnya, karena sebelum lafaz aktsaru tidak ada amil apapun maka dia bersih, otomatis dia i'rabnya rofa gitu ya. Kemudian tanda rofanya pakai apa ya kira-kira? Dilihat aktsaru ini ada apa namanya makna piro-pironya apa enggak, atau loronya apa enggak yang menunjukkan isim tasniyah. Kalau piro-piro itu menunjukkan jamak, ada makna itu apa enggak? Oh enggak ada. Berarti otomatis dia namanya isim mufrad meskipun dia artinya akeh. Akeh itu maknanya asli gitu ya, bukan makna tambahan, makna aslinya dia, karena dia menunjukkan arti banyak, maksudnya artinya aktsar itu banyak gitu ya. Jadi bukan tambahan. Sama kayak lailatun juga begitu toh. Lailatun kan satu malam gitu aja toh, suwengi, bukan piro-piro wengi lah gitu maksud saya. Bukan. Nah, kalau suwengi atau yaumun sedina lah berarti kan dia menunjukkan mufrad. Nah, maka kalau sudah tahu dia kalimat isim mufrad, maka rofaknya isim mufrad itu pakai dhammah. Lah ini dia umun, lailatun, sama di aktsaru, sama kan ya. Jadi begitu cara mengidentifikasi. Kemudian yang selanjutnya lafaz ke-9 hu. Kalau sudah tahu hu ya, dia namanya isim dhamir. Berarti kita tulis dhamir karena dia berada di kedudukan yang kedua, maka dia jadi mudhof ilaih. Sekali lagi bacanya mudhof ilaih, bukan mudhoaf, bukan mudhof alaih, atau mudhof ilahi, atau mudhof alaihi juga bukan ya. Ini bacanya mudhof ilaih gitu ya. Lah karena dia berupa isim, isimnya isim dhamir. Isim dhamir itu tidak beri'rab alias dia hukumnya mabni. Lah mabninya dhammah. Karena dia jadi mudhof ilaih kedudukannya, maka mahalnya mahal jar gitu ya. Jadi hu itu kalimat isim, karena kedudukannya menjadi isim yang kedua, maka dia jadi mudhof ilaih gitu ya. Karena hu itu isimnya isim dhamir, maka dia tidak punya i'rab, dia hukumnya mabni. Lah mabninya mabni dhom. Nah, mabninya dhom gitu ya. Karena dia isim dhamir maka punya mahal gitu ya. Tahu mahalnya dari mana kok jar? Karena dia jadi mudhof ilaih gitu ya. Kemudian kita jelaskan namanya dia adalah isim dhamir muttasil. Cukup jelas ya. Jadi di sini yang kedudukannya ada dua, itu lafaz aktsaru sama lafaz aqallu gitu ya. Yang kedudukannya dua gitu ya. Jadi aqallu selain jadi mubtada, dia juga jadi mudhof.
Begitu juga dengan aktsaru, selain jadi mubtada di sini dia juga jadi mudhof gitu ya, karena dia dibacanya jadi satu, namanya susunan idhofah. Kalau susunan idhofah berarti terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Isim yang pertama namanya mudhof, isim yang kedua namanya mudhof ilaih gitu ya. Terakhir lafadz khamsata gitu ya. Khamsata itu artinya 5 gitu kan. Artinya 5 berarti penamaan sebuah jumlah gitu ya. Nah, maka otomatis dia namanya kalimat isim. Kebetulan ketika dimaknani dia ada khobarnya iku lah, maka otomatis tarkibnya khobar. Lah di sini kenapa dia kok mabni? Kemarin-kemarin kita sudah menemui angka-angka salah satu itu kan dia hukumnya mu'rabu. Kenapa kok ketika di sini dia kok hukumnya mabni gitu ya. Jadi di sini kebetulan lafadz khamsata. Oke, kita kembali. Nah, lafadz khamsata di sini kebetulan dia disambung dengan lafadz asyarah gitu ya. Jadi khamsata asyarah. Lah dia di sini masuk di adat ma'dud. Nanti kalian ketika belajar nahwu akan ketemu dengan pembahasan adat ma'dud, yaitu bilangan gitu ya untuk angka-angka. Lah di sini untuk khamsata asyara karena dia lebih dari 9, maka dia mendapatkan kedudukan atau mendapatkan semacam imbasnya gitu ya. Dia berimbas menjadi hukum mabni gitu ya. Jadi khamsata asyara dia menjadi mabni, asyara pun juga demikian gitu ya. Jadi dia terkena hukum menjadi mabni karena dia tersusun dengan lafadz asyara. Jadi nanti di adat ma'dud itu untuk hitungan mulai 11 kalau nggak salah 11 sampai 19. Nah, 11 sampai 19 itu nanti 13 ya. Untuk 13 sampai 19. Nah, coba nanti dikasih catatan untuk hitungan mulai 13 sampai 19 nanti dia untuk yang angkanya dia akan berkedudukan menjadi mabni gitu ya. Misal contoh kayak tadi khamsata asyara. Saya ulang kembali. Di sini khamsata asyara kan dia berada di antara 13 sampai 19 gitu ya. Maka lafadz khamsata di sini berkedudukan menjadi mudhof. Untuk asyara berkedudukan sebagai mudhof ilaih gitu kan ya. Jadi dia bacanya jadi satu, maka susunannya idhofah. Khamsata dia jadi mudhof. Lah untuk asyara di sini jadi mudhof ilaih. Akan tetapi keduanya di sini berhukum mabni. Jadi khamsata berhukum mabni fathah, asyara juga berhukum mabni fathah gitu ya. Jadi di sini khamsata asyara artinya adalah 15. 15 itu namanya adatnya, bilangannya. Bilangannya itu berapa? 15. Apanya yang 15? Nah, apanya yang 15? Yang 15 itu harinya. Nah, nanti ini namanya adat. Nah, yaumannya namanya ma'dud. Nah, gitu ya. Jadi untuk pembahasan ini beda karena dia sudah disusun dengan angka yang lain yaitu asyarah, maka khamsata tidak berhukum mu'rab lagi melainkan berhukum mabni. Kembali di sini ya. Maka khamsata kalimatnya kalimat isim, dia tarkibnya menjadi khobar karena muncul iku, di khobarnya di lafadz aktsaru gitu ya. Maka di sini karena dia disusun dengan lafadz asyara, dia merupakan bilangan antara 13 sampai 19, maka dia hukumnya menjadi mabni fathah dan namanya dia adalah isim mufrad mulhaq gitu ya. Cukup sekian untuk hari ini. Apabila ada keterangan yang masih bingung boleh ditanyakan baik lewat WhatsApp ataupun
di menu chat gitu ya, menu diskusi. Oke, hari ini cukup kita akhiri. Wa'alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cukup sekian dari saya minta maaf apabila terlalu cepat cara menjelaskannya atau cara membacanya, dan saya minta maaf juga bila ada salah-salah kata atau salah-salah dalam menjelaskannya. Terima kasih dan jangan lupa setoran gitu ya untuk hari ini, dan saya kasih kelonggaran sampai 2 hari yaitu sampai besok gitu ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.